Halo semuanya, balik lagi di channel Ulpaimida. Hari ini aku mau bahas kisah seorang raja, yaitu Raja Choljong, yang dimana Raja Choljong ini latarnya tuh sekarang lagi dipakai buat drama yang sekarang lagi tayang, yaitu drama Mr. Queen. Tapi sebelum mulai, aku mau minta dukungan kalian dulu dengan klik tombol subscribe dan like video ini supaya aku makin semangat buat bikin video selanjutnya. Makasih semuanya. Oke, jadi langsung aja kita ke kisah hidup Raja Choljong. Raja Choljong ini adalah raja ke-25 pada era Joseon. Beliau lahir pada tahun 1831 dengan nama Yibyeon dan menjabat sebagai Raja Kerajaan Joseon pada tahun 1849 sampai 1863. Raja Choljong ini merupakan anak ketiga dari Pangeran Jongye, yang dimana Pangeran Jongye ini adalah buyut dari raja ke-21, yaitu Raja Yongjo. Jadi sebetulnya Yibyeon ini bukanlah seorang putra mahkota. Pada saat raja ke-24, yaitu Raja Hojong, masih menjabat sebagai raja, Joseon masuk dalam fase akhir berdirinya kerajaan Joseon karena banyaknya kekacauan mulai dari korupsi, bencana alam, penggelapan dana, dan pemberontakan di mana-mana menyebabkan Joseon berada di puncak kekacauan pada masa itu. Salah satu keluarga paling berpengaruh di Joseon pada saat itu adalah keluarga Kim, yang dimana keluarga Kim ini berhasil mendominasi pusat pemerintahan di Joseon. Dan ketika Raja Hojong mati, maka keluarga Kim lah yang memimpin jalannya pemerintahan. Dan karena ketamakan dari keluarga Kim juga, Raja Hojong mati tanpa meninggalkan satupun pewaris tahta. Karena pada saat itu ketika ada pewaris tahta atau calon raja yang berhasil memenuhi syarat cocok buat jadi raja, itu langsung dieksekusi dan dibunuh karena difitnah berkhianat kepada kerajaan atau diasingkan ke tempat pengasingan. Hal ini juga yang membuat keluarga Yi, yaitu nenek moyangnya Yibyeon, pergi dari kerajaan dan memilih untuk tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan tidak lagi tinggal di istana. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita diangkatnya Raja Choljong sebagai Raja Kerajaan Joseon. Karena pada saat Raja Hojong, yaitu Raja ke-24 itu mati dan ia tidak memiliki seorang pewaris tahta, keluarga Kim lah yang menjalankan pemerintahan karena mereka sangat mendominasi pemerintahan. Jadi kalau kata kita tuh keluarga Kim ini tuh partai terkuat gitulah untuk menjalankan pemerintahan selama tahta kerajaan itu kosong. Nah, ini dijadikan kesempatan oleh keluarga Kim untuk memilih raja sesuai dengan kriteria mereka. Mereka pun mengutus pengawal kerajaan untuk mencari sisa-sisa keturunan kerajaan yang nantinya akan dipilih oleh mereka dan diangkat sebagai Raja Kerajaan Joseon berikutnya. Akhirnya setelah pencarian yang lama dan panjang, pengawal kerajaan menemukan sisa-sisa keluarga Yi yang tinggal di Pulau Ganghwa, yang dimana mereka hidup dalam kemiskinan, tidak berpendidikan, dan pada saat itu Yibyeon atau Raja Choljong bekerja sebagai nelayan dan petani. Ayahnya mati, ibu dan neneknya dibunuh karena memeluk Katolik. Karena Choljong ini hidup dalam kemiskinan dan tidak tahu cara membaca dan menulis, hal inilah yang menjadikan keluarga Kim mengangkat ia jadi raja berikutnya. Karena dianggap akan bisa dikendalikan oleh mereka dan dijadikan alat agar bisa memegang kendali penuh di kerajaan. Yibyeon akhirnya dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Joseon pada tahun 1849 di usia Yibyeon yang masih muda, yaitu 18 tahun, dengan nama Raja Choljong. Beliau diangkat sebagai raja oleh keluarga Kim dan menggantikan Janda Agung Sunwo yang merupakan permaisuri dari Raja ke-23 Kerajaan Joseon yang telah berperan sebagai wali raja selama 3 tahun. Namun sebenarnya Raja Choljong ini hanyalah boneka keluarga Kim untuk mengendalikan kerajaan secara penuh. Nah, untuk memperkuat pengaruh kekuasaan keluarga Kim, pada tahun 1851 keluarga Kim menikahkan Raja Choljong dengan
Chol-in, yang dimana Chol-in ini adalah keturunan keluarga Kim juga. Jadi supaya keluarga Kim itu benar-benar memegang penuh kendali di kerajaan Joseon pada masa itu. Dan setelah menjabat selama 13 tahun, pada akhir masa kerajaan Raja Choljong yang diperkirakan pada abad pertengahan 19, kerajaan Joseon sudah berjalan sekitar 450 tahun, di mana pada saat itu hubungan antar keluarga di kerajaan sudah tidak harmonis lagi. Mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri. Mereka tidak ikut mengurus kerajaan karena sibuk untuk mempertahankan posisi keluarga mereka di kerajaan. Dan hal ini juga yang menjadi cikal bakal dari runtuhnya masa Joseon. Dan pada saat itu Choljong yang menjadi raja boneka dari keluarga Kim hanya bisa diam karena dia tidak bisa melakukan apapun, dan karena dia tidak memiliki satupun sekutu. Jadi udah mah dia tuh nggak ada sekutu, dia tuh nggak bisa baca juga. Jadi emang bener-bener dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia cuman diam terus bersenang-senang, abis itu melamun dan merasa kesepian, serta terus membayang-bayangkan masa ketika dia masih hidup di kampung halamannya. Dan pada tahun 1864, Raja Choljong ini wafat tanpa meninggalkan satupun keturunan. Wafatnya Raja Choljong ini juga disebabkan oleh campur tangan keluarga Kim, yang dimana keluarga Kim inilah yang mengangkat Choljong menjadi seorang raja. Jadi kalian bisa bayangin, kalian hidup dulu di kampung, terus udah kayak gitu gede di kampung, tiba-tiba 18 tahun jadi raja, terus abis itu orang yang ngangkat kalian jadi raja 13 tahun kemudian ngebunuh kalian juga karena kalian udah gak dibutuhin lagi. Sebenarnya itu kayak sedih banget, soalnya beda banget sama yang diceritain di drama, karena kan kalau drama itu tetap fiksi ya, jadi cuman latar tempat sama suasananya aja kayaknya yang diambil. Soalnya kalau di drama itu kan si Raja Choljongnya ini tuh diem-diem bisa baca, padahal kenyataan yang sebenarnya Raja Choljong ini sampai mati dia tidak bisa baca dan dia tidak memiliki kekuasaan apapun atas tahta yang ia miliki. Jadi bener-bener boneka dari keluarga Kim untuk melancarkan aksi keluarga Kim memegang penuh kendali di kerajaan. Jadi segitu dulu kisah hidup dari Raja Choljong. Kalau misalkan aku ada yang salah dan kalian mau koreksi, bisa kolom komentar aja di bawah. Atau misalkan ada informasi-informasi lainnya yang kalian tahu tapi nggak aku sebutin di video ini, kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar. Makasih udah nonton video aku, sampai jumpa di video berikutnya, dadah!